of what Indonesia is to the world, and the image what Indonesia is to the world is not a country which has accidents in football stadium. 경기장에 많이 좀 긴장하지 않았나. 원래 우리가 할 수 있는 플레이를 우리가 좀 스스로 했으면 좋은 플레이 할 수 있었다고 생각하는데 생각보다 선수들이 긴장을 많이 해서 우리 플레이 원활하게 못했던 게 좀 많이 아쉬움이 남습니다. Presiden FIFA Gianni Infantino. Indonesia kembali dicurangi wasit playoff Olimpiade Paris 2024. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, Indonesia kembali dikalahkan wasit. Playoff Olimpiade Paris 2024, Indonesia versus Guinea, wasit memberikan penalti kepada Guinea. Pernyataan ini disampaikannya usai menyaksikan pertandingan Indonesia versus Guinea, Kamis malam 9 Mei 2024 di Paris. Gianni Infantino melihat keputusan wasit itu aneh, karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan pemain Indonesia. Pada saat kejar-kejaran bola antara pemain Guinea dan Indonesia, pemain Guinea terlihat sengaja menjatuhkan diri di dalam kotak penalti. Pemain Indonesia Witan tidak sedikit pun menyentuh tubuh pemain Guinea. Namun wasit Prancis Francois meniupkan peluit memberikan hukuman penalti kepada Indonesia. Tidak cukup di situ, beberapa kali timnas Indonesia mendapat keputusan yang sangat kontroversi. Hingga puncaknya pemain timnas U23 yaitu Dewangga melakukan tackle bersih terhadap pemain Guinea, namun lagi-lagi wasit menganggap hal itu pelanggaran keras dan memberikan hadiah penalti kepada Guinea. Shin Tae-yong yang sudah tak tahan dengan keputusan wasit langsung melakukan protes keras. Namun wasit bukan malah melihat VAR, anehnya malah memberikan kartu merah terhadap Shin Tae-yong. ST di pinggir lapangan tak kuasa menahan emosi. Ia memprotes keputusan wasit lalu diberi kartu kuning. ST masih belum diam. Ia terlihat begitu emosi dan sedikit berteriak. Wasit lalu memberinya kartu kuning kedua. Itu berarti kartu merah dan ST tak mendampingi lagi tim di pinggir lapangan. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia U23 Endry Erawan juga mendapat kartu kuning. Beruntung, penalti gaib tersebut mampu digagalkan Hernando. Guinea gagal menambah skor. Guinea U23 menguasai pertandingan sejak menit awal. Chili National U23, julukannya, mendapatkan peluang pertama pada menit ketiga. Namun, tendangan Aguibo Camara masih melebar dari gawang timnas Indonesia U23. Pada menit ke-18, timnas Indonesia U23 mencoba membahayakan gawang Guinea U23. Hanya saja, sepakan Pratama Arhan dari luar kotak penalti lawan masih terlalu pelan. Guinea U23 kembali melancarkan serangan. Untungnya, tendangan Algasime Bah pada menit ke-12 masih melenceng dari gawang timnas Indonesia U23 yang dikawal Hernando Ari. Guinea U23 mendapatkan penalti kontroversial pada menit ke-72. Alfeandra Dewangga dianggap melanggar Algasime Bah oleh wasit Letessier François asal Prancis. Padahal dari tayangan ulang, tackle Dewangga lebih dulu mengenai bola baru menjatuhkan Letessier François. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memprotes keras keputusan itu. Emosi Shin Tae-yong meledak. Arsitek asal Korea Selatan itu menunjuk-nunjuk wasit. Letessier François tidak terima. Pengadil pertandingan berusia 35 tahun itu memberikan kartu kuning pertama, disusul kartu kuning kedua untuk sang nahoda pada menit ke-74. Penalti untuk Guinea U23 baru bisa dieksekusi pada menit ke-78. Namun, tendangan Algasime Bah masih bisa ditepis Hernando Ari dan membentur tiang gawang timnas Indonesia U23. Sampai perpanjangan waktu 8 menit selesai, skor tidak berubah. Timnas Indonesia U23 takluk 0-1 dari Guinea U23 dan belum mampu mengakhiri penantian 68 tahun bermain di Olimpiade. Sangat disayangkan beberapa kali timnas U23 harus menelan kelelahan karena keberpihakan wasit kepada salah satu tim di sepanjang Piala Asia U23 dan perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir menyatakan perjalanan panjang dan pencapaian timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23 hingga babak playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Gini U23 telah mencatatkan sejarah, sekaligus babak baru sepak bola Indonesia. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, ujar Erick yang menonton langsung perjuangan Marcelino Ferdinand CS di Paris. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah mendukung. Terutama Pak Presiden Jokowi yang sudah memberikan perhatian yang sangat besar pada timnas Indonesia. Seluruh pihak dan supporter yang sudah bahu-membahu memperkuat timnas baik secara langsung maupun melalui doa yang tak pernah putus. Terharu sekali melihat begitu besar antusiasme masyarakat Indonesia, tambahnya. Dalam laga terakhir, sekaligus penentuan ke Olimpiade Paris 2024 playoff di Infantry Clairefontaine, Kamis 9 Mei 2024, Indonesia dikalahkan Gini U23 dengan skor 0-1. Gol kemenangan wakil benua Afrika itu dicetak Moriba lewat titik penalti di babak pertama pada menit ke-29. Meski belum menembus Olimpiade di kesempatan ketiga ini, Erick tetap mempercayai pada program pematangan timnas yang mengandalkan kualitas talenta muda, pemain naturalisasi, dan training jangka panjang. Timnas ini punya generasi emas. Ada Witan Marcelino, Rizky Ridho, Hernando, plus pemain naturalisasi. Lalu kita punya blueprint hingga 2045, dan kita konsisten lakukan training jangka panjang, ucap Erick. Artinya program yang kita jalankan sudah on the track. Kita akan konsisten dan perbaiki yang masih kurang. Karena bagaimanapun, dengan pencapaian timnas U23 ini kita punya kebanggaan baru dan terbukti sepak bola makin menyatukan Indonesia, jelas Erick.